Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua dalam serial pembahasan kitab Ar-Rayyan fi Tajwid Al-Quran. Kita sedikit membahas tentang muqaddimah, di mana muqaddimah ini Syekh menjelaskan bagaimana kedudukan orang-orang yang membersamai Al-Quran, yaitu kedudukan para penggemar Al-Quran. Kemudian juga orang-orang yang bersama Al-Quran, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga membaca Al-Quran merupakan ibadah yang agung, kata Syekh Muhammad, dan suci bagi seorang hamba dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril telah mengajari Nabi SAW dengan kaedah-kaedah dan hukum-hukum tersebut. Jadi Al-Quran ini turun ke Nabi Muhammad SAW berserta dengan kaedah-kaedahnya, dengan cara baca khusus. Dan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya dengan cara seperti tersebut. Dan sampailah kepada kita dengan cara yang tawatur juga. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaedah dan hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian saya mengatakan maksudnya kitab ini itu memiliki banyak latihan dan contoh-contoh ayat Al-Quran, sehingga itu membuat kita mungkin dalam memahami teori. Dan insya Allah kita mulai masuk kepada bab pertama, yaitu tentang huruf-huruf. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang berapa kali huruf tersebut disebut dalam Al-Quran. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian kita akan mengetahui nama-nama huruf, seperti huruf hamzah, huruf ba, huruf ta, dan seterusnya. Dan kita akan disuguhkan dengan gambar makhraj. Makhraj adalah tempat keluar huruf. Jadi di mana keluar huruf tersebut, sehingga kita dituntut untuk mengeluarkan huruf tersebut sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai kita lewat atau kita geser sehingga nanti yang keluar huruf lain. Itu diantara pentingnya kita belajar makhraj. Kemudian bagaimana kondisi ketika huruf-huruf tadi ketika berharokat. Kemudian ketika bertasydid, ketika tanwin dan mad juga ada contoh-contohnya. Kita masuk kepada makhraj. Definisi makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Berarti ketika makhraj tadi kita kenakan, maka akan keluarlah huruf tersebut. Jadi disitulah huruf tersebut keluar atau dibaca. Dan di sini saya mengatakan pada tingkatan ini kita cukupkan dengan gambar sebagai petunjuk untuk setiap huruf agar jelas tempat spesifik keluarnya huruf. Nanti akan kita bahas juga gambar-gambarnya. Dan sebenarnya video sudah ada bersama Syekh Muhammad Ramadan, tinggal kita ikuti saja bacaan beliau. Nanti kita akan juga arahkan kepada itu semua. Nah, di sini kita diberikan pertanyaan oleh Syekh. Bagaimana cara kita mengetahui tempat keluarnya huruf secara teknis, secara tekniknya gimana? Kita bisa yang pertama dengan kita jadikan huruf tersebut dalam keadaan sukun. Kita jadikan sukun. Seperti kita di sini contoh pengen tahu makhraj huruf ta. Kita sukunkan. Kemudian kita letakkan sebelumnya huruf yang berharokat seperti fathah misalnya. Maka kita katakan at. Kemudian atau kita tasydidkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebelumnya hamzah. Atta. Nah, di situ kita bisa merhatikan bahwasanya makhraj ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Atta atau at. Nah, itu kaum muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah nanti di video yang ketiga kita akan membahas huruf-huruf yang dibaca khusus seperti huruf ra dan huruf lam. Itu saja, kita cukupkan dengan video kedua ini dengan ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.